Oke, jadi adapun untuk praktikum itu kita untuk kali ini itu kita lakukan secara online-nya. Besok itu kita lakukan online. Tetap kita mulai dari pukul 6.00 atau 6 pagi sampai pukul 8. Oke, jadi untuk praktikum 8, 9. Ada yang tahu apa judul praktikum ke-8 dan 9? Atau yang sudah baca dulu? Topologi tree dan topologi star, Kak? Ya, jadi untuk praktikum 8 dan 9 itu 8 itu praktikum topologi star. Adapun untuk yang 9 itu topologi tree. Oh ya, sebelumnya ada dulu. Kalian sampai jam berapa nih? Bisa ya? Zoom. Ada jam berapa kalian kuliah setelah ini? Jam 10, Kak. Kalau untuk ganjil. Karena kan kemarin sudah si Erik ya. Bang Erik. Dia datang saya itu kalian tidak bisa pertemuan sore. Jadi kita pindahkan pagi. Karena katanya kalian itu ada ini ya apa? NDP. Tidak di acaranya, Kak. Hah? Kenapa nggak jadi? Nggak jadi? Itu karena surat itu belum sampai di WD2. Di mana kalian mau adakan itu NDP? Di lobi, Kak. Oh, pantas. Berarti nggak jadi. Jadi bagaimana? Kita tetap lanjutkan ini atau bagaimana? Pagi ini atau sore? Mengikut teman-teman, Kak. Untuk kalian saja berarti. Kalau yang belum join silakan kalian hubungi temannya biar join supaya dapat penyampaiannya. Karena ini saya sampaikan di sini, saya sampaikan lagi di grup terkait dengan ini praktikumnya. Oke, untuk praktikumnya itu kita lakukan secara online. Dari pukul 6.00 sampai 08.00. Untuk itu praktikum itu kita lakukan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Bisa kalian download nanti. Siapkan nanti aplikasi itu di namanya Cisco Packet Tracer. Kemudian yang ketiga terkait dengan Arif, ada Arif? Arif? Oke, untuk TP-nya tugas pendahuluan itu kita membuat video dan membuat video
yang membuat video. Itu kalian buat video tentang penjelasan topologi star dan topologi tree ya. Kemudian adapun yang dijelaskan nanti itu berupa itu penjelasannya, penjelasan tentang topologinya, pengertiannya apa, kemudian penjelasannya, kemudian kelebihan dan kekurangan topologi. Kekurangan. Kemudian setelah itu dijelaskan juga implementasinya atau topologi ini dicocok digunakan pada saat apa gitu. Implementasinya. Arif, ada lagi yang ditambahkan terkait TP-nya? Ini berkelompok ya, tugas berkelompok. Jadi nanti kalian bagi saja, ada yang menjelaskan penjelasannya, ada yang menjelaskan bagian kelebihannya, ada kekurangannya, kemudian implementasinya. Kemudian saja ini ada yang menjelaskan topologi star dan topologi tree, itu videonya per kelompok. Ada Rif? Adapun susunan itu ada seperti yang lalu, ada opening, pembuka, kemudian isi itu yang ini yang di poin 2, dan penutup atau closing. Untuk batasan waktunya itu tidak ada, kami tidak batasi. Kemudian videonya itu di-upload di channel YouTube kalian. Kemudian kirim linknya di grup Facebook. Ya, ada yang bertanyakan? Oh ya, deadline itu hari Jumat besok pukul 5.00 Jumat. Untuk deadline TP-nya. Daripada yang ditambahkan terkait TP-nya mereka.
Maaf Kak, untuk tanggalnya salah Kak. Tanggal 2 biasa Kak kalau Oh iya, sorry. Bisa dulu tanggal 2 ya. Ada yang kalian tanyakan terkait TP-nya? Saya mau tanyakan untuk praktikumnya Kak ya, untuk aplikasi Cisco Packet Tracer-nya versi berapa kita gunakan? Itu terserah kalian. Tapi kalau yang saya gunakan nanti itu versi, kalau yang biasa saya gunakan itu versi 7.3.1. Oh iya Kak. Makasih Kak. Hmm. Ini ya, versi saya pakai yang ini 7.3.1. Kalau kalian download, kalau mau download itu bisa kalian buka di ini. Ini. Di www.metacat.com/portal/learning itu bisa kalian buka di situ. Untuk kalau kalian mau download ini aplikasi ini, Cisco Packet Tracer, ada versinya juga. Ada untuk OS Windows, Linux dan Mac. Kalau saya pakai yang 7.3.1. Ada yang ditanyakan lagi terkait tugas pendahuluan? Jadi untuk TP-nya kalian buat sebagus mungkin ya, sebaik dan sekreatif mungkin. Untuk batasan videonya tidak ada. Kalau sudah paham tuh apa yang di TP ya, jangan lagi seperti kemarin yang tugas praktikum yang sharing data itu masih ada juga yang salah. Yang seharusnya buat tutorial tentang sharing printer itu secara wireless ya, atau di keduanya itu client server itu secara wireless, malahan ada yang menggunakan secara kabel atau yang seperti demo kan. Jadi sudah paham ya untuk TP ya. Atau ada lagi yang ditanyakan? Kalau praktikum ini kita lakukannya online dari pukul 6 sampai 8. Gimana? Jadi saya jelaskan sedikit untuk besok itu kita akan lakukan praktikum ini di online menggunakan aplikasi Cisco atau simulasi jaringan. Jadi Cisco ini merupakan aplikasi simulasi jaringan, dia ini open source, itu gratis. Kemudian ada di sini ada menu barnya, kemudian toolbar, ada workspace-nya untuk melakukan simulasi atau menggambar simulasi jaringan. Lainnya ada alat-alat atau device-nya dan sebagainya. Kalau untuk ya sampaikan dulu, kalau
Jadi untuk praktikum 89 ini tidak ada demo ya, jadi kita hanya saja menjelaskan sedikit, memberikan gambaran kepada kalian terkait praktikumnya. Jadi perlu yang kalian ketahui itu bahwa asisten itu tidak wajib memberikan demo. Bahwa kalau dari PN itu disampaikan hanya wajib kalian hanya baca modul saja. Demo praktikum itu dia sifatnya tidak wajib, jadi sebelum-sebelumnya itu hanya inisiatifnya dari asistennya kalian, biar kalian agak paham gitu, sedikit paham terkait dengan praktikumnya. Jelas sampai sini ya? Jelas Kak. Nah, bisa gambarkan sedikit untuk besok itu ada 2 praktikum topologi star dan topologi tree. Kalau untuk topologi star mungkin akan dijelaskan nanti sedikit sama Arif. Kalau yang tree saya, jadi untuk gambaran topologi itu topologi tree itu jadi seperti ini. Oh ya, saya tanya dulu, ada yang sudah tahu apa itu topologi tree? Atau ada yang pernah baca? Ada? Atau ada yang pernah baca? Sudah baca modul topologi tree atau topologi hierarki biasa disebut juga. Yang saya jelaskan sedikit, bagi topologi tree itu dia itu topologi kombinasi itu antara topologi tree, topologi star dan topologi bus, di mana si topologi tree ini dia merupakan kumpulan-kumpulan dari topologi star. Nanti dijelaskan sebentar sama Arif. Topologi star dihubungkan dalam satu topologi bus. Jadi topologi tree itu dia bentuknya seperti kumpulan-kumpulan dari topologi star. Untuk dijelaskan nanti bisa kalian baca modul itu. Kemudian kalau untuk rancangan topologinya itu sepertinya, misalkan itu ada server, kelihatan yang saya share. Ya, jadi untuk topologi tree itu ya seperti yang disampaikan ya, begini. Ada server, kemudian misalkan kita berikan switch-nya itu misalkan 5 sini. Dia di sini bisa menggunakan hub atau bisa menggunakan switch. Dan misalkan saya gunakan switch ya. Kemudian ditambahkan lagi untuk kliennya, bisa menggunakan PC atau laptop.
Kemudian untuk kabelnya ada di sini untuk kabel otomatis, jadi dia kalau misalkan kalian dapat kabel apa yang digunakan bisa klik ini. Ini ada konsol, ada tipe kabel strike dengan cross dan sebagainya. Kalau ada yang masalah kalau untuk menghubungkan perangkat yang berbeda, kabel apa kita gunakan? Kalau untuk kita hubungkan ke server dan ke switch, kabel apa kita gunakan? Ada. Ya, jadi untuk menghubungkan yang berbeda itu kita gunakan ini kabel strike. Ataupun yang fast Ethernet. Nah, kalau untuk switch ke sini itu kita gunakan kabel cross. Ini kita hubungkan lagi untuk dari switch ke komputernya atau klien. Kita gunakan kabel strike. Nah, kalau misalkan kayak tadi ini portnya habis, itu bisa kalian klik ini switchnya, lalu di sini itu kalian menaktifkan dulu, kasih on off, lalu kalian tambah portnya, itu pilih yang PT switch NM 1 konsol CV atau konsol fast Ethernet, tarik sama ya, tambah portnya. Kalau misalkan portnya kurang, lalu kalian nyalakan kembali.
Nah, kalau kurang lebih itu sepertinya untuk gambaran topologi dari topologi tree. Jadi di topologi tree itu dia berupa gabungan ya, kumpulan dari topologi star. Kenapa dikatakan topologi tree? Karena dia bentuknya seperti pohon, dia bercabang-cabang seperti ini. Ini ya. Kemudian setelah kita lakukan kita hubungkan menggunakan kabel, itu kita atur kemudian di ini kita atur IP-nya. Untuk IP itu bisa kita gunakan IP kelas A, B, atau C. Jadi misalkan di sini untuk servernya itu saya beri kita gunakan IP kelas C. Itu kita klik servernya. Kemudian kita pilih yang desktop, pilih yang IP configuration. Nah, untuk monitor net itu ada dua, ada yang DHCP dan ada yang statik. Sama seperti yang pernah kalian praktikumkan yang waktu praktikum DHCP dan konfigurasi statik. Di sini kita taruh IP secara statik. Misalkan kita pilih IP 192.168. Misalkan sini titik 20 untuk main ID-nya. Dan misalnya kita kasih misalkan server ini misalkan 100 untuk server. Nah, kita klik server mas, dia akan langsung muncul otomatis. Setelah itu kita keluar. Kemudian di KNJ kita beri IP ya, kita masukkan IP sama seperti yang di server. Itu kita klik komputernya. Kemudian kita pilih yang desktop. Nah, di sini kita pilih yang IP configuration. Masukkan IP-nya. Agar bisa terhubung ya dengan server itu kita samakan net ID-nya. 192.20.1 misalkan. Yang saya sebut seterusnya kita masukkan semua IP-nya. 6.
Setelah kita atur semua intinya, kemudian kita cek ya, kita coba ping koneksi antara server dan si klien. Misalkan ini kita ping ya dari server ke klien, misalkan PC 0. Nah, jadi dia berhasil ya, sukses. Dia akan muncul di sini di tabel penilaiannya, itu akan muncul tulisan sukses jika pingnya berhasil. Kemudian kita coba yang dari klien ke klien, misalkan dari PC 0 ke PC 4 misalkan. Nah, berhasil ya, muncul tulisan successful. Coba lagi ping di laptop, berhasil. Atau bisa juga kita ping itu bahas ini, misalkan kita klik ini PC-nya, kemudian kita pilih yang menu desktop, lalu di sini itu kita pilih yang Command Prompt. Nah, kita coba pin. Terus dua itu berapa? Dia itu di sini tuh komputer ini yaitu 192.168.20.1. Kemudian kita coba cek koneksi antara PC 0 ini ke PC 3. Tapi misalkan 192.168.20.1.
20.4. Nah, jadi dia berhasil ya antara komputer ini PC 0 ini ke layar 0 ke PC 3 ini itu berhasil terkoneksi. Ada jawaban itu reply from 192 168 20 bla bla bla, itu berhasil. Kemudian kita coba misalkan dari misalnya ini, misalkan kita mau cek koneksi ke server. Tapi misalkan 192 168 itu 20.100. Nah ini untuk IPC server tadi itu ini 192 168 itu 20.100. Kita coba ping ya. Nah jadi ada jawaban antara si klien dengan si server ini itu berhasil terkoneksi. Dan misalkan kalau dari server kita mau coba koneksi ke klien, misalkan satu ping titik 20 titik misalkan 2 misalkan. Nah, berhasil ya, berhasil koneksi antara si server ini dengan klien. Ya, mungkin untuk gambaran topologi tree itu mungkin seperti ini ya, bentuknya seperti ini. Jelas ya, kelihatan semua gambarnya? Jelas Kak. Ya. Jadi untuk praktikumnya itu kurang lebih akan seperti ini gambarannya. Namun untuk kalian nanti akan mungkin yang berbeda nanti studi kasusnya. Apakah saya mau akan kasih berapa klien, berapa sis itu nanti dari saya nanti ya. Nanti akan saya sampaikan besok di praktikumnya. Namun kurang lebih untuk praktikumnya nanti itu kurang lebih seperti ini. Kalian membuat simulasi topologi, simulasi jaringan. Itu ada dua, ada topologi star dan topologi tree. Untuk yang mungkin untuk yang topologi tree itu ya seperti ini gambarannya. Jadi mungkin gambaran atau penjelasan singkat dari saya itu untuk topologi tree mungkin cukup di sini. Untuk selanjutnya topologi star itu akan dijelaskan oleh Arif. Silakan Arif. Arif. Yes. Ya, silakan Arif. Untuk bagian topologi star. Ya. Kalau tadi dalam perjalanan sehingga alamat join, saya coba share screen dulu. Ini akan coba buat untuk topologi star. Ini topologi starnya mungkin ya sebenarnya sudah digambarkan sama Fajrul. Itu topologi sifatnya lokal, sehingga komputer bisa saling terhubung satu sama lain menggunakan perantara kabel. Untuk topologinya sendiri sudah digambarkan sama Fajrul, cuma kita akan saya coba ulangi. Pertama, silakan pilih atributnya. Kita akan gunakan
switch sebagai media perantara pembaginya. Coba kita kan masuk di sini Pak. Tapi sebelumnya sudah apa namanya yang ini kalian sudah familiar sama Cisco ini? Praktikan atau ada yang baru buka? Baru lihat mungkin. Baru Kak. Yang baru di ya nanti silakan pelajari lagi terkait kalau penggunaannya, terus cari isi kabel dan sebagainya itu di mana, silakan di download dan buka. Nah, jadi yang pertama sebenarnya terserah, bisa kalian tarik isinya dulu atau laptopnya, kemudian switch, tidak ada masalah. Jadi dia sebenarnya topologi sederhana. Misalnya ini kita coba dikasih dulu mungkin ya. Kemudian kita hubungkan antara, ini kan kita mau kasih komunikasi, kita hubung antara 3 klien ini, kita gunakan switch. Nah, untuk menghubungkan perangkat yang berbeda kita gunakan kabel strike. Ini kabel strike Novus, tulisannya ada di sini. Dan ini di sini Ethernet, dan pilih ini. Ini untuk yang topologi star ini karena skalanya kecil atau lokal. Untuk di switch-nya sendiri kalian bisa gunakan yang ini saja. Tapi ketika jaringannya sudah skalanya besar, kalian gunakan yang 24 port. Bedanya apa di portnya? Contohnya yang ini, portnya hanya ada 1, 2, 3, 4 loh. Ketika nanti skalanya sudah besar, kalian bisa gunakan switch yang 24 port. Nah, ini bedanya. Ya, 24 port. Jadi sebanyak dia bisa tampung klien atau PC itu sebanyak 24 buah atau 24 user. Oke, ini kita hapus dulu. Kayak continue, kita pilih strike lagi, lepas Ethernet, kemudian pilih kabelnya. Terhubung, tambah lagi 1. Sebenarnya ada juga fitur untuk memasukkan kabel otomatis dengan ini. Nah, kalian lihat ini nanti dia menyesuaikan perangkatnya. Jadi bisa kalau kita hubungkan antara dengan maka dia otomatis diberikan kabel strike. Gimana kalau switch dengan switch, maka otomatis dia sesuaikan kabelnya. Cara di kabel serial atau apa ya, TV. Sampai sini pun sudah bisa dikatakan ini topologi star. Dari sini sudah bisa dikatakan topologi star yang sifatnya lokal, pelan. Nah, caranya tadi hampir sama. Jadi kalau topologi tree tadi dia menghubungkan beberapa topologi star, bahasanya seperti itu. Tapi dia tidak hanya topologi star, dia bisa topologi bus, ring, dan sebagainya. Hanya seperti yang dinyatakan tadi Fajrul, topologi tree itu terdiri dari beberapa topologi lokal yang dihubungkan menjadi satu jaringan raksasa istilahnya. Jadi satu jaringan besar, topologi tree namanya. Kalau star itu segini pun sudah cukup. Kemudian saya tanya dulu, apakah kalau sudah begini sudah bisa mereka saling terhubung? Bagaimana? Ada yang bisa jawab? Kalau sudah terhubung begini, apa mereka sudah
bisa saling berkomunikasi atau bagaimana? Belum bisa Kak, karena belum dikonfigurasi. Nah, Oke, belum bisa karena belum konfigurasi IP address-nya. Kita coba interface 1 dengan laptop 4. Di sini dia bilangkan tidak ada port di laptop 4. Karena seperti yang bilang tadi belum ada konfigurasi IP address-nya. Kita masukkan saja, misal di satu kita klik 2 kali untuk kasih masuk IP address. Bisa kalian ada 2 tempat, bisa di desktop, di IP konfigurasi, juga di config. Jadi kalian klik di sini interface, ada pas Ethernet 0 di sini. Kalian pilih di HCP, juga static. Di sini kita gunakan yang static, masukkan di sini 92. Ini seperti jawabannya tadi bisa kelas A, B maupun C. Gunakan misalnya Arif, bagaimana? mungkin bisa di zoom lagi sedikit tampilannya. Nah, katanya nggak kelihatan. Nggak kelihatan ya? Ya, siapa tadi yang bilang nggak kelihatan? Yang ini. Iya, yang share. Coba oke, zoom lagi mungkin. Ya. Mana? Udah. Gimana? Sudah jelas? Udah jelasin Pak. Oke. Ya, ini sudah dikatakan topologi start. Kita masukkan konfigurasi IP address-nya. Tadi kita masuk config pas Ethernet 92.168.10 misalnya untuk network ID-nya, kemudian kita hostnya misal PC1 ini ya pakai IP3. Subnetnya tinggal klik saja ini, jadi otomatis. Cuma kelemahannya di sini apa? Di sini kita tidak bisa masukkan gateway. Nah, untuk memasukkan gateway, kalian masuk ke caranya Pak Jarod tadi, yang di sini. Saya ulang, di sini konfigurasi. Nah, ini Dan kelihatan jendelanya Kak, untuk konfigurasinya. Tampilan konfigurasi. pantas, bentar. Sorry. Arif, mungkin jaringan mungkin yang sedikit kurang bagus. Kalau sekarang bagaimana? Nah, sedikit. Nah, muncul. Iya Kak, kelihatan Kak. Kelihatan ya Kak. Oke. Sorry, tadi ada saya salah share. Oke, saya ulangi lagi. Ini kan tadi belum bisa mereka belum bisa komunikasi. Caranya kita masukkan alamat IP address sebagai identitasnya. Oke, klik 2 kali saja isi atau laptopnya. Kemudian kalian masuk di config, ada 2 cara masuknya, masukkan IP address, ada di config, ada di desktop. Untuk di config sendiri, kalian pilih interface, ada fast Ethernet 0. Nah, di sini kalian masukkan nih, misal 92.168.10 server ID-nya dengan hostnya misalnya dia host kelima. Ya, ini sudah berhasil dimasukkan. Cuma kelemahannya di sini, kita tidak bisa masukkan IP gateway di PC. Nah, untuk masukkan IP gateway, kalian bisa masuk di desktop, di konfigurasi. Nah, ini dia lengkap. Kalau untuk saudara kasih masukkan IP address dan subnetmas di config, kemudian interface fast Ethernet ini sudah cukup. Cuma kalau kita kebutuhannya ada DNS, ada gateway itu, maka kalian masuk ke IP konfigurasi. Kalian akan masukkan di sini. Bisa pakai gateway lah. Gateway-nya 1. Oke, cukup. Laptopnya kita masukkan.
Ini sudah isi 2. Oke, kita coba konektivitasnya. Ini bisa gunakan ini. Coba kirim pesan singkat antara PC 1 ke PC 2. Nah, jika berhasil maka ada status sukses di sini. Caranya tadi ada 2 juga, bisa ngeping, bisa juga kirim pakai ini. Sampai sini pun udah selesai nih. Dengan berarti mereka sudah bisa berkomunikasi. Nah, maka topologi yang paling simple dia, topologi star. Hasil ini dia 5, jadi kita tinggal di step 4. Rasa begitu saja Fajrul yang saya ini jelaskan. Kemudian kalau untuk apa namanya, untuk teknis pre-filter sudah kalian bahas di bagaimana Fajrul? Agak ini. Sudah selesai kah? Sudah. Teknisnya tadi sudah untuk bahas nih. Itu saya share lagi. Jadi tambahkan kalau ada yang kurang. Nah, bisa dilihat. Jadi ya untuk saya ulang kembali untuk praktikumnya itu online-nya. Besok kita mulai online dari pukul 6 sampai 8 melalui Zoom ya. Nanti saya akan kirim linknya. Kemudian kita gunakan aplikasi simulasi jaringan itu Cisco Packet Tracer. Silakan kalian pelajari. Cisco Packet Tracer. Kalian pelajari sih yang dasar-dasarnya saja. Ada banyak ya penjelasan tentang Cisco. Cara membangun jaringan sederhana di Cisco. Banyak di internet bisa kalian cari. Kalian pelajari. Kemudian untuk TP itu yang ini membuat video per kelompok. Penjelasannya buat sebaik mungkin dan sebagus mungkin. Kemudian yang dijelaskan itu topologi star dan topologi tree. Kemudian penjelasan atau isinya itu ada penjelasan atau pengertian dari topologi itu. Kemudian kelebihan dan kekurangannya, implementasi. Lihat sama apa lagi? Gambar ya. Gambar topologi ya. Ya. Kemudian ada
ada opening, bisa, dan closing. Rif, ada yang ditambahkan untuk TP-nya? Ini untuk di videonya coba nanti dia di awal tuh mereka bahas terkait topologi itu apa, kemudian ada berapa jenis sih topologi itu. Nah, nantilah setelah dibahas itu masuklah ke topologi inti, yaitu start dengan tree. Berarti sama lagi deh. Oke. Gini deh. Iya. Ini yang ini kasih poin 2 saja Pak Jirul. Yang mana? Penjelasan apa itu topologi itu poin tersendiri ya. Oh, oke. Lagi yang tambahkan? Itu. Bagaimana kalau sama asisten? Cepat mereka ada ini. Ya, ada asisten di sini. Asdar, ada Asdar. Krisman. Ya. Dan ini untuk TP-nya mereka ya. Oh iya Kak ya. Mungkin ada yang kalian tambahkan, asisten untuk TP-nya mereka Seperti tentang topologi. kalau dari saya Kak, mungkin tidak ada nih Kak. Siapa yang kan yang seorang yang ribut? Ada ini? Ini bagaimana? Ada lagi? Saja. Ya, kalian ya. Mana Batas waktu ini? kapan? Hari Jumat besok. Ya, 5 pagi. 5 pagi. Jadi kalian praktikan, kalian balik saja. Ada yang jelaskan apa itu topologi, ini ada yang jelaskan ini dan sebagainya. Sudah paham ya? Praktikan untuk ini TP-nya. Sebelum kita tutup, ada yang ditanyakan? Saya Kak, Ya. ini pembagian sesi Apa yang ribut nih? Ada kedengaran? Biar saya mod dulu. Ya, siapa tadi yang bertanya? saya Kak, pembagian sesinya, apakah ini nanti praktikumnya per sesi atau langsung masuk semua? Nanti langsung masuk semua saja di Zoom. Nanti kami yang ngatur, asisten yang ngatur. Oh iya Kak. Ya, betul. Praktikumnya besok itu kita online ya. Kenapa kita adakan online? Karena mengingat ya cuaca yang kurang baik, ini banyak juga yang sakit, jadi kita adakan secara online khusus untuk praktikum ke-8 dan ke-9, dan sekaligus ini juga besok praktikum terakhir ya. Ya, ala Kak. Oke, ada lagi yang tanyakan? Berapa menit Kak? Siapa mau tanya? Oh, ada ini. Berarti berapa harganya tadi? Berapa tadi harganya?
92. Berarti masih ada uang itu 300 lah. Bisa pakai metode seperti itu. Ada lagi yang tanyakan? Berarti kan bagaimana? 300 uang di sini. Bukan 250. Siapa tadi? Al-Ghazali. Ada lagi? Iya, di mana semua nih? Nah, Al-Ghazali. Jelas ya? Tapi ini kan ini kalau misalnya kita praktikum apakah semuanya mempraktikkan atau satu saja? Ya, jadi setiap praktikan ya. Arif bisa di-download dulu Manus. Download. Sudah chat. Well, Ya. Kedengarannya. Terima tadi Al-Ghazali. Iya Kak. Jadi untuk besok itu semua praktikan harus menyiapkan laptop dan yang sudah tersedia dalamnya aplikasi ini Cisco Packet Tracer. Jadi bukan perkelompoknya nanti praktikumnya individu. Jelas? Jelas Kak. Jadi kalau misalkan ada laptopnya, usaha dulu pinjam ke siapakah temannya atau keluarganya yang punya laptop, baru kalian download dan install ini Cisco Packet Tracer. Kalau untuk pembagian nanti sesinya nanti di Zoom nanti kami atur, nanti kalian langsung join sendiri semua. Untuk besok ini ya, ada lagi yang terlambat, usahakan 6.00 itu sudah join semua. Ya. Ada. Kayaknya ada yang kurang disampaikan Pak Joni. Apa itu? Yang harus mereka siapkan itu sudah tadi. Sudah ini Cisco Packet Tracer. Karena kan kita pikirannya satu orang saja. Saya sampaikan tadi mereka itu praktikannya ini sudah setiap praktikan masing-masing harus menyiapkan laptop yang mana dalam itu sudah terinstall Cisco Packet Tracer. Aman berarti. Ya. Boleh yang lain jelas ya untuk praktikumnya besok. Mana yang lain ini praktikum? Dan besok itu tidak ada lagi yang off cam. Jadi semua besok wajib on cam, nyalakan kameranya. Kalau udah on cam, saya keluarkan dari Zoom besok. Maksudnya? Besok itu maksudnya wajib nyalakan kameranya kalian. Jelas ya? Ada asisten di sini? Ada Kak. Ya. Ada yang makan? Ini asisten. Sedar, Isman. Kalau saya Kak, enggak ada nih. Ya. Saya sampaikan juga untuk minggu depan itu setelah praktikum kalian nulisnya 2 laporan 1x2 itu terpisah, laporan 8 dan laporan 9. Jadi saya sampaikan di sini mulai dari praktikum 8 itu kita untuk asistensinya dan responsnya itu kita lakukan secara online saja dulu ya. Jelas ya? Asisten? Jelas Kak. Jelaskan. Nah, dan praktikannya untuk praktikum 8 dan 9 ini nanti kalian lakukan asistensi respons itu secara online. Oke, sebelum saya tutup ada yang tanyakan? Sudah jelas TP-nya? Gimana?
Jelas Kak. Ini juga boleh ada, Kak. Nah, silakan kalian belajar itu cara menggunakan Cisco. Siapkan aplikasi kalian nanti. Dan misalkan tepat waktu ya. Jadi ada yang sampaikan sebelum tutup? Terkait ini yang TP-nya kan mereka kemarin ada kesepakatan itu sama asisten. Ya, TP apa tuh? Bagaimana coba asisten yang batas ininya katanya ada waktu ininya. Oh ya, ada batasannya Kak? Ada Krisman sini? Ya, jangan sampai kita kasih waktu baru tidak sesuai sama kesempatannya mereka. Itu silakan ya kalau asisten ada yang Oh ya, mana asisten? Berapa biasanya waktu TP-nya kalian kasih batasannya? Kemarin biasa sampai yang paling lama itu jam 7 pagi Kak. Jam 7 pagi? Itu sudah paling terlambat. Oh, ya. Karena kan kita sampaikan juga si pagi itu jadi kira sudah lebih waktunya. Kalau untuk batasan tugas TP itu berapa menit biasa di YouTube videonya? Kalau yang biasanya kita itu kemarin nggak boleh lebih dari 4 menit. Nggak boleh lebih dari 4 menit. Jadi gimana Riz? Kita batasi atau bagaimana? saya kembalikan saja ke Fajrul. Kira-kira kalau ini yang pembahasan ini cukup tidak 4 menit? Krisman? Tidak kayaknya. Hah? Kalau ini mau video berkelompok menjelaskan begini. Ya sambil tiap mereka menjelaskan ngebut. Ya, kan tidak bagus juga kalau terlalu cepat baru tidak jelas juga penyelesaiannya. Kayaknya akan lebih 4 menit ini Kak. Ya, berarti kalau 7 menit kira-kira ya, atau saya masa kita batasi. Iya. Yang penting jangan 1 jam. 1 jam kita nonton. Iya, terima kasih. Oke. Arif, ada yang sampaikan sebelum kita tutup? Ini yang kawan-kawan kemarin terkait untuk semua praktikan, kalau ada misal ada laporan atau nilai yang belum sempat diselesaikan ataupun tugas, nanti setelah ini akan selesaikan biar tidak ada nilainya kalian yang kosong. Tuh, jadi yang paling inti tuh. Misal ada yang belum meet dengan asisten dan semisalnya tugasnya belum dikumpul TP, kerjakan baru kumpul. Artinya kosong anunya nilainya. Oh ya, Itu saja mungkin. ya itu ya untuk kepraktikannya. Jadi yang belum selesaikan sama asisten yang lain terkait dengan apakah meet, responsi segala selesaikannya. Atau saya sampaikan memang saya di sini untuk batas responsinya asistensinya itu untuk 89 itu sampai tanggal 12 ya, 12 Juni. Ya, 12 Juli. Karena kalau menurut kalender akademik itu perkuliahan itu sampai tanggal 19 Juli. Jadi sisanya itu kita akan final, kemudian penjuridan, dan kami juga butuh waktu untuk mengumpulkan dengan kalian. Jadi usahakan segera cepatnya kalian selesaikan. Kalau ada yang belum diselesaikan, apakah itu meet, asistensi, responsi, nah sebelum-sebelumnya segera menghubungi asistennya untuk diselesaikannya. Karena waktu kalian ini kurang lebih hanya seminggu lagi. Jelas ya asisten? Praktikan?
Dan ini PP-nya kalian saya kalian screenshot karena saya tidak sampaikan lagi di grup. Surat keterangan pengalaman kerja minimal 3 tahun yang ditandatangani pejabat pimpinan suku bersama. Surat pernyataan ketua informasi. Bagaimana kita sebelum tutup kita dulu ya, kita screenshot dulu. Ya. Mungkin yang lain kalau yang tidak ada bisa aktifkan atau kameranya yang tidak ini. Kita ya bisa siapa yang hadir. Hadir itu 75 orang.